Selamat pagi teman-teman semuanya. Bertemu kembali. Hari ini berarti pertemuan ke-9 ya, setelah minggu kemarin kita UTS. Jadi 9 menuju 10, 11, 12, 13 dan seterusnya. Ketemu 6 kali sampai pertemuan 15 dan pertemuan 16 teman-teman akan UTS. Dan berarti satu semester ini telah akan selesai. Cepat ya, tidak terasa. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini, tanggal 4 Oktober, kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Setelah materi terakhir itu adalah tentang Ahituka Cita, ya teman-teman ya. Ahituka Cita, teman-teman, terakhir itu materinya sampai dengan ini. Materi dari videonya Pak Adi Gunawan, bahwa pikiran itu memang punya kekuatan seperti itu ya teman-teman ya. Bagaimana kalau pikiran positif itu ternyata dia itu punya kekuatan yang luar biasa dan dia bisa menetralkan banyak sekali puluhan ribu bahkan dikatakan jutaan pikiran negatif. Itu. Dan hari ini kita akan lanjut dari Ahituka Cita, kita akan lanjut ke pikiran kelas 3 yang disebut sebagai Kama Wacara Sobanya Cita. Nah, secara etimologi kata per kata sudah saya tuliskan di slide. Kama itu bukan double M, tetapi M-nya satu, lalu A di depan M adalah kepanjang, yang artinya nafsu, keinginan, atau desire, bahasa Inggrisnya. Wacara itu berada atau berdiam, sobanya itu indah atau baik. Cita adalah pikiran, jadi mengartikannya adalah 24 pikiran baik, pikiran indah, yang berada di alam yang masih diliputi nafsu keinginan atau alam 11 kama bumi. 11 itu apa saja, Bu? 11 itu terdiri dari 4 apa ya? Berarti 4 alam rendah, satu manusia sebagai alam tengah-tengah kita ini. Jadi kita ini kan merasakan suka duka. Kalau 4 apa ya kan merasakan duka terus, gitu ya. Terus kita bisa merasakan suka duka, terus di atas kita adalah alam dewa. Yang terasa itu hanya bahagia terus. Ya Bu, semoga aku terakhir di alam dewa. Loh, bukannya mau mencapai nibbana. Belum Bu, nibbananya nanti gitu. Masih mau merasakan alam dewa dulu gitu. Walah, halah gitu. Nah, ini adalah pengertiannya. Nah, kalau kita kembali ke itu ya, bagan ini Cita 89121 berarti materi kita hari ini adalah pikiran kelas 3. Tahu ya? Aku salah Cita 12 selesai, Ahituka Cita 18 telah selesai. Lalu ini adalah kelas pikiran nomor 3. Kama Wacara Sobanya Cita. Itu. Lalu teman-teman tahu kita yang kita bahas ada kelas 3, pikiran kelas 3. Lalu ini, apa sih yang dimaksud 11 alam kama bumi? Ini berarti bagian dari 31 alam kehidupan karena kita percaya meyakini bahwa 30 alam kehidupan ini jumlahnya ada 31 yang terbagi menjadi 11 alam kama bumi. Saya kasih warna kuning, terdiri dari apa ya 4, alam rendah, menyedihkan, alam manusia, gabungan, sedih bahagia. Jadi kalau sedih terus ya nggak mungkin, namanya manusia ya pasti ada sisi bahagianya. Tapi bahagia terus juga tidak mungkin. Gitu. Lalu alam dewa 6, jumlahnya ada 11. Lalu di atasnya alam kama bumi 11 itu ada alam namanya alam Brahma. Brahma berbentuk namanya rupa Brahma, Brahma tidak berbentuk namanya arupa Brahma. Kita ini ada loh, ada alam yang tidak ada bentuknya arupa, tetapi ada kekuatan pikirannya. Nah, mungkin ini yang disebut orang-orang sebagai apa ya? eh, Sesosok yang maha gitu. Padahal bagi kita itu adalah hanyalah para makhluk dari alam arupa Brahma. Seperti itu. Lalu kita ada Nibbana. Nibbana ini di luar 31 alam kehidupan. Teman-teman cek ya. Jadi Nibbana ini bukan alam. Nibbana ini bukan masuk hitungan 31. Teman-teman hitung. Ini ada 11, 16 tambah 4 ketemunya 20. 20 tambah 11, 31. Nibbana bukan alam kehidupan. Nibbana itu tujuan akhir umat Buddha yaitu lepasnya kita dari belenggu samsara lahir mati lahir mati lahir mati di 31 alam. Kalau sudah terbebas dari lingkaran samsara terakhir kembali di 31 alam namanya mencapai
Nibbana seperti itu. Berarti nibbana alam beda lagi Bu, bukan alam. Itu nanti kita bahas di next ya, karena topik kita bukan nibbana. Tapi teman-teman tahu, catat dulu bahwa nibbana itu bukan termasuk dalam 31 alam. Apakah alam kehidupan terpisah? Bukan. Nibbana bukan alam kehidupan. Itu yang teman-teman catat dulu sampai hari ini. Kembali ke sini, teman-teman tahu bahasan kita kelas ketiga. Bahasa Indonesianya adalah pikiran yang baik, maha kusala, dia tanpa pamrih. Tetapi pikiran ini masih di bawahnya pikiran kelas 4 dan 5. Karena apa? Kelas 4 dan 5 ini orangnya meditasi. Kalau di sini orangnya hanya berbuat baik saja. Jadi seperti itu. Jadi tidak mencapai tingkat-tingkat konsentrasi atau jana. Berarti saya dong Bu. Ya, kayaknya teman-teman masuk nih maha kusala semua gitu ya. Api-api gitu ya. Rajin membaca, anak semester 1, rajin belajar, tidak suka jajan gitu ya. Tapi kan hanya itu Bu, kekurangannya satu, belum meditasi ya. Berarti sudah maha kusala, pertahankan gitu ya. Tiba-tiba besok yang cowok-cowok mencoba ngeslot gitu. Waduh, lah ini maha kusala nih gagal total ya, balik ke kelas 1 seperti itu. Oke, tidak ya, itu hanya contoh buruk dan tidak perlu dicontoh. Oke, ini yang saya ambil dari slide sebelumnya. Jadi pikiran kelas 1, 2, 3 ini wajar dimiliki manusia biasa. Datangnya itu masih silih berganti, teman-teman. Jadi hari ini kadang kita pikiran kelas 1, besok pikiran kita kelas 2, kelas 3. Sorenya kita balik lagi kelas 1 ya enggak apa-apa. Tapi kita harus selalu berusaha pikiran kelas 1 dikurangi kalau bisa pikiran kita yang maha kusala. Seperti itu. Itu pesan moralnya. Lalu jumlahnya, kita bicara ke jumlah ya. Kama Wacara Sobanya Cita di buku ada 24 Bu. Maksudnya gimana? Maksudnya 24 itu dibagi menjadi 3 kelompok teman-teman. Ada 8 Mahakusala, 8 Mahawipaka, dan 8 Mahakiriya. Apa kaitannya? Kaitannya seperti ini. Maha Kusala Mahawipaka itu dimiliki oleh kita-kita manusia biasa yang belum mencapai tingkat kesucian. Sehingga Maha Kusala Mahawipaka saya kasih warna yang sama. Ini hubungannya sebab akibat. Maha Kusala nomor 1, akibatnya Mahawipaka nomor 1. Maha Kusala nomor 3, akibatnya Mahawipaka nomor 3. Dan akan sangat adil. Jadi ada 8 jenis mahakusala juga akan ada 8 mahawipaka. Yang sama, tidak mungkin mahakusalanya nomor 1, wipakanya nomor 3 itu enggak mungkin. Jadi ini akan selalu adil hubungan kusala dan wipaka. Sama-sama orange ini yang dimiliki manusia biasa. Lalu ada perbuatan baik yang dilakukan arahat. Pada saat arahat masih hidup, itu kan hidupnya masih di alam kama bumi 11, masih di alam manusia kan. Tetapi kategori pikiran mereka, perbuatan mereka itu bukan lagi maha kusala, tetapi maha kiriya. Apa bedanya? Lihat kotak nomor 2. Maha kusala itu pikiran baik. Dan ini terjadi pada saat melakukan dan ini membuahkan akibat atau wipaka. Tetapi maha kiriya miliknya arahat, dia melakukan perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang dilakukan itu tidak lagi memiliki wipaka. Contohnya kotak selanjutnya. Menolong orang berarti perbuatan ini menjadi sebab kebajikan atau kusala, kusala kama dari seseorang. Terus akhirnya menghasilkan wipaka dari menolong orang tersebut. Jadi selalu kusala wipaka ini seperti sistem deposito. Seperti kalau sistem kita isi kuota pulsa, isi pulsa listrik gitu ya. Seberapa yang kita lakukan kekuatannya itu otomatis akan menjadi wipaka dan itu secara otomatis. Tidak perlu ada yang mencatat-mencatat ya. Bu, kalau di teman-teman agama lain kan ada malaikatnya. Kita siapa yang mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Ya otomatis hukum karma itu akan punya sistem input output automatically gitu ya. Itu akan otomatis seperti itu. Jadi kusala dilakukan langsung akan menjadi wipaka. Dan wipaka ini siap untuk berbuah sewaktu-waktu. Kita tidak tahu kapan.
Itulah uniknya hukum karma. Makanya ya kita menjalani hidup ini kan kadang kita sudah berusaha terbaik tetapi terpotong oleh wipaka karma lampau yang buruk. Akhirnya tujuannya belum tercapai. Akhirnya ada kendala ini, ada kendala itu. Itu yang negatif. Begitu pula kelihatannya kita buka usaha juga masih santai-santai saja dilala juga pelanggannya banyak gitu ya. Jalan gitu ya karena mungkin ini adalah akibat dari wipaka kusala gitu ya. Wipaka baik dari kehidupan lampau. Seperti itu. Jadi selalu suka duka itu selalu datang silih berganti, yaitu adalah hasil dari wipaka. Tapi kita nggak boleh kalah sama wipaka ya, teorinya tahu ya. Kita harus tetap berjuang. Alah bu, mbok kerasa sinau gitu ya. Paling sinau juga saya ini kan timbunan karma buruknya banyak. Paling juga IPK saya 2 gitu. Ya jangan begitu gitu ya. Jadi wipaka lampau pun bisa kita cut gitu ya dengan usaha yang lebih keras di kehidupan ini. Baik itu usaha buruk, usaha baik ya. Maksudnya begini, walaupun wipaka kusalanya, wipaka baiknya kuat, tetapi di kehidupan ini dia lebih kuat karena buruknya juga akan sama-sama tidak berhasil. Itu yang contohnya usaha buruk ya. Usaha baik, walaupun dia punya wipaka buruk, tetapi di kehidupan ini dia melakukan kebajikan yang luar biasa, maka bisa mengurangi gitu ya. Akibat dari karma wipaka buruk yang pada saat berbuah. Seperti itu. Bukan berarti nanti sistemnya itu tebus dosa gitu, bukan. Ya wipaka buruk tetap berbuah, tetapi karena kita mengusahakan wipaka baik di kehidupan ini, berarti ibaratnya itu ada yang suka memberikan perumpamaan itu misalnya kebajikannya itu satu bak, karma buruknya itu 1 sendok garam, yang nggak akan begitu terasa gitu loh. Tapi tetap akan menghasilkan akibatnya masing-masing. Yang baik menghasilkan yang baik, yang buruk menghasilkan yang buruk. Tidak ada sistem impas-impasan itu enggak ada. Gitu ya. Nah, bedanya seorang arahat, arahat menolong seseorang itu bukan lagi menghasilkan wipaka, tapi itu telah menjadi sifat alamiahnya beliau. Itu telah menjadi sifat alamiahnya seorang arahat. Menolong ya sudah, dan itu tidak akan lagi menghasilkan wipaka. Karena apa? Karena setelah meninggal, arahat tidak akan terlahir lagi. Wipakanya tidak akan dipertanggungjawabkan lagi. Itu seperti itu logikanya dibagi menjadi 3 kelompok, 8 kusala, 8 wipaka, dan 8 kiriya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman sambil cek di buku. Nah ini saya ringkaskan, ini pakai bahasa internet gitu ya. Bagaimana 24 ini dibagi menjadi kusala 8, wipaka 8, dan kiriya 8 dengan bahasa Indonesianya. Jadi cara bacanya begini. Kusala 8 itu ada 1 sampai 8. Yang terbaik itu nomor 1. Nah, yang terbaik itu kalau ini sih kebalik ya. Dia berarti yang terbaik di sini adalah nomor 4 gitu ya. Nomor 4 karena dia dilakukannya itu begini. Dia dilakukannya dengan sukacita, dengan kebijaksanaan, dan dengan dorongan. Itu bahasa Indonesianya, karena ini versi internet ya. Maksudnya begini, supaya teman-teman itu kalau bahasa Pali kan saya sudah buatkan Palinya. Walah kok wangel gitu ya. Ada versi Indonesianya, tetapi daripada nanti teman-teman bingung, saya langsung ke bahasa Palinya saja ya. Teman-teman bisa skip ini karena nomor 1 itu seharusnya dengan sukacita, dengan kebijaksanaan, dan dengan full dorongan gitu ya. Full cetana dengan artinya itu dengan asangkarikang tanpa ajakan atau dengan kemauan sendiri dengan full cetana. Itu berarti di sini munculnya sebagai nomor 4. Nah, ini menjadi karma yang paling baik. Maka kita gunakan saja seperti yang persis di buku. Jadi begini, 8 Mahakusala Cita ada nomor 1 sampai 8. Yang nomor 1 ini karmanya paling baik karena, catat ya, catat, maksudnya catat itu di dalam pikiran langsung diingat-ingat. Karena perasaannya dengan sukacita, dengan perasaan senang, bahagia, lalu nyana wipayutang. Artinya apa?
Nyana Wipayutang itu, oh ini sorry sorry teman-teman, ini kembali sama seperti yang di slide ini, berarti kembali ke oh, ini belum sama seperti yang di buku juga. Sorry, kembali ke sini berarti teman-teman ini yang terbaik adalah nomor 4. Jadi kita latihan mulai ini ya, tidak harus sama sakok seperti yang di buku. Kalau urutannya diubah, tetap kita bisa menganalisis mana yang terbaik. Kalau begini berarti yang terbaiknya tetap nomor 4. Kenapa? Karena perasaannya senang, nyana sampayutang. Teman-teman sudah saya kasih tahu yang loba mula cita itu arti dari diti gata sampayutang. Bersekutu pandangan salah. Kalau ini nyana sampayutang. Bersekutu dengan pengetahuan. Gitu ya teman-teman ya. Terus sasangkarikang. Artinya apa? Dengan ajakan. Lalu mahakusala cita. Berarti kalau kita analisis detail ini yang terbaik juga bukan nomor 4. Kira-kira menurut teman-teman yang terbaik nomor berapa? Yang terbaik adalah nomor 3. Kalau letaknya diacak seperti ini ya. Berarti yang terbaik nomor 3 karena dilaksanakan dengan peraksaan senang, bersekutu pengetahuan, dan dengan kemauan sendiri. Yang terbaik adalah nomor 3. Nah, besok kalau UTS-nya tidak akan saya sebutkan nomornya ya, tetapi saya sebutkan ini jelaskan 8 mahakusala cita yang karma baiknya paling baik gitu. Berarti teman-teman jawabannya ini ditaruh di nomor berapapun teman-teman tahu ya. Kata kuncinya somanasa, nyana sampayutang, asang karikang. Ini nomor 1. Yang terbaik nomor 2 berarti yang nomor 4. Perasaan senang, bersekutu dengan pengetahuan, terus karena diajak teman sasang karikang. Sekarang teman-teman cek lagi ya, catat ya boleh. Apa yang dimaksud Somanasa Sahagatang teman-teman tahu. Berarti dia melakukan perbuatannya itu dengan perasaan senang, dengan sukacita. Lalu apa yang dimaksud Nyana Sampayutang? Tahu maksudnya. Oh, saya ini belajar, saya ini tahu maksudnya. Bukan karena besok ujian. Tapi karena saya belajar untuk memberi input baik pada otak saya, pada pikiran saya. Ini adalah balas budi saya kepada orang tua, mereka kerja di rumah panas-panasan, maka saya di sini harus belajar serius, belajar rajin. Nah, itu contoh nyana sampayutang, seperti itu. Nah, nomor 3 menjadi terbaik karena apa? Wes perasaannya seneng, dia tahu maknanya, tahu manfaatnya, dan dia melakukannya dengan kemauan sendiri. Maka ini terbaik. Yang kelas 2 diraih nomor 4. Kenapa? Perasaannya memang senang. Dia punya pengetahuan, tahu maksudnya, tetapi dia melakukannya sasangkarikang diajak teman. Lalu yang kelas ketiga diraih oleh nomor 1. Mengapa? Dia perasaannya memang senang. Dia dengan kemauan sendiri, tapi ingat, dia nyana wipayutang. Dia tidak tahu maknanya, dia tidak tahu manfaatnya. Lah wong saya belajar ki ya mung karena besok UTS gitu ya. Tidak ada rasa bapak simbok saya di rumah gitu ya kerja keras, panas-panas saya di sini tak eh, belajar serius tuh tidak begitu. Ya memang bapak simbok tugasnya kerja keras, saya di sini tugasnya sekolah gitu ya. Sudah menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing gitu. Dasar ini anak gitu ya. Nah, itu teman-teman itu nyana wipayutang. Atau contohnya pada saat kita diajak teman puja bakti. Ayo kita puja bakti Anjang sana gitu ya. Nah, yang nomor 3 tadi terbaik itu seperti itu. Seneng dengan pengetahuan, kemauan sendiri, bahkan sampai ngajak teman. Lah yang kelas 3 ini, yo seneng karena ada snacknya gitu ya. Yo dengan kemauan sendiri gitu. Tapi dia itu tidak tahu makna ikut Anjang sana puja bakti. Taunya ya pokoknya daripada di rumah ngantuk main HP scroll gitu ya. Mendingan berangkat karena dapat snack. Nah, itu kebajikannya menjadi kelas 3. Kebajikan kelas 4 diraih nomor 2. Perasaannya memang senang, dia tapi ada kelemahannya. Karena diajak orang dan tidak tahu manfaatnya. Anjang sana itu juga karena diajak teman aja gitu ya. Terus dia juga tidak
tahu makna yang sesungguhnya ini untuk membangun istilahnya itu kecerdasan sosial, kepekaan sosial itu enggak. Pokoknya ya berangkat karena disamperin teman gitu, apalagi disamperin pacarnya gitu ya. Terus apa? Dapat snack. Nah, misalnya begitu. Jadi urutannya seperti tadi, teman-teman pegang kata kuncinya adalah jika perbuatan itu dilaksanakan dengan somanasa, nyana sampayutang, asangkarikang, dia berarti ranking satu. Dan ranking lainnya menyusul. Ranking 4 berarti 5 ya. Ranking 5 sampai 8 ditandai dengan apa? Perasaannya UPK. Susunannya sama persis. Jika perasaannya itu tidak begitu sukacita saat melakukan perbuatan baik, belajar yo karena terpaksa. Membaca di pojok baca juga karena terpaksa. Ikut kegiatan BEM rapat juga terpaksa. Lah itu kebajikannya nanti menjadi nomor 5, 6, 7, dan 8. Ranking 5 berarti dia perasaannya tidak dengan sukacita, tapi dia nyana sampayutang dan dia asangkarikang. Berarti kebajikan nomor 5 diraih nomor 7 ini. Tuh, ini susunannya acak enggak apa-apa ya teman-teman sambil mikir ya. Jadi kita tidak terpancang susunan satu terbaik, dua seterusnya terendah nomor 8 enggak. Ini mulai diacak. Enggak apa-apa ya teman-teman ya, sambil mikir gitu. Kalau bingung nanti urutannya lihat di buku yang urutan 1 sampai 8 itu sudah diurutkan. Kalau ini dibuat acak supaya kita sambil mikir. Nah, itu tadi ranking 5 diraih nomor 7, ranking 6 diraih nomor berapa? Diraih nomor 8. Dia perasaannya tidak sukacita tapi bersekutu pengetahuan walaupun dia diajak teman. Ranking 6 diraih oleh nomor 5. Perasaannya tidak begitu bahagia, tidak bersekutu pengetahuan, tidak tahu maksudnya, walaupun itu dilakukan dengan kemauan sendiri. Dan ranking terakhir diraih nomor 6, ranking 8. Sudah tidak sukacita, tidak punya pengetahuan, dan itu pun karena diajak teman. Itu. Jadi ini 8 mahakusala. Ini masuk tugas hari ini. Teman-teman boleh mencatat sesuai yang di PPT ini. Boleh mencatat seperti yang di buku, yang Abhidhamma Sanggaha yang teman-teman pegang bukunya, yang nomor 1 sampai 8. Itu ya teman-teman ya. Ini versi acak, kalau yang di buku sudah dibuat versi urut. Kata kuncinya teman-teman tahu di acak atau diurutkan. Kata kuncinya yang terbaik itu perasaannya senang, ada pengetahuan dan dengan kemauan sendiri. Nomor 3 ini yang terbaik. Walaupun nomor 3 ditaruh nomor 8, nomor 7, kita juga akan tetap bisa mengidentifikasi karena kita pegang kata kuncinya. Somanasa, Nyana Sampayutang, dan Asang Karikan. Itu sudah tarik nafas dulu. Itulah 8 mahakusala. Dengan menyelesaikan 8 mahakusala, otomatis 8 mahawipaka, mahakirya itu selesai. Karena cuma beda nama panjangnya, nama ekornya. Jadi yang terbaik tadi kan kelas 3 ini. Somanasa Sahagatang, Nyana Sampayutang, Asangkarikang, Mahakusala Citang. Kalau dia melakukan yang nomor 3 atau kelas terbaik ini, maka wipakanya juga yang nomor 3. Somanasa Sahagatang, Nyana Sampaitang, Asangkarikang, Maha Wipaka Citang. Dan kusala sama wipaka ini selalu sebab akibat. Melaksanakan nomor 1 hasilnya juga nomor 1 wipakanya. Melaksanakan kusala nomor 2 hasilnya juga kusala yang nomor 2 dan seterusnya. Itu hubungan maha kusala dan maha wipaka. Sudah, tarik nafas dulu. Bisa ya. Jadi hubungannya nggak akan pernah salah. Melakukan nomor 1 akibatnya nomor 1, melakukan nomor 6 akibatnya nomor 6. Itulah adilnya hukum karma. Ganti yang terakhir, maha kirya cita. Ini tidak ada akibatnya. Ini tidak ada wipakanya. Ini dilakukan oleh para arahat. Jadi pada para arahat, pada saat penuh sukacita, bersekutu dengan pengetahuan, dengan kemauan sendiri melakukan suatu kebajikan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa juga melakukan kebajikan karena diajak orang lain.
atas permohonan, atas request seperti itu. Itu dan ini semuanya tidak lagi menghasilkan akibat. Gitu ya. Itu. Bukan para arhat sudah pasti mencapai pengetahuan tertinggi mengapa adanya nawi payutang. Maksudnya ini kebajikan-kebajikan yang istilahnya itu tidak tidak ada kaitannya sama kebijaksanaan. Dalam artian begini, kalau memberikan ceramah damai pasti nyana sampayutang. Tetapi kalau cuma tersenyum, ya sudah dia tersenyum ketemu orang itu karena ya memang itu sudah sifat dia gitu loh. Itu bukan lagi berkaitan dengan pengetahuan atau tidak gitu ya, tetapi ya melakukan senyum itu adalah sudah menjadi sifat alamiahnya seperti itu. Itu pun juga tidak lagi menimbulkan wipaka. Jadi yang poin Kirya Cita, 8 Mahakirya Cita, teman-teman mikirnya secara gelondongannya biar gampang. Ini adalah perbuatan yang dilakukan para arhat dan ini tidak lagi menimbulkan wipaka. Ini dilakukan hanya fungsional saja. Pada saat Sang Buddha Gautama itu memberikan ceramah kepada kisah Gotami misalnya, orang yang hampir gila karena suaminya meninggal, anaknya meninggal, dia anaknya yang masih bayi itu dibawa ke sana kemari kan sampai bertemu dengan Sang Buddha untuk meminta untuk dibacakan mantra atau dikasih obat supaya anaknya, suaminya bisa hidup lagi gitu kan. Hampir gila, lalu dikasih ceramah yang untuk mencari segenggam biji lada dari rumah yang belum pernah ada anggota keluarga yang meninggal. Kesana kemari ditanya semua rumah, ternyata semua rumah pasti ada anggota keluarga yang meninggal. Entah itu kakek buyut, nenek, kakek, ayah, ibu, kakak, adik gitu ya. Pasti ada yang meninggal dalam satu keluarga. Nah, pada saat Sang Buddha memberikan pencerahan ini kepada kisah Gotami, itu bukan berarti sedang menanam karma baik, yaitu sedang melakukan kewajibannya sebagai seorang sama Sang Buddha, memberikan ceramah dan mencerahkan. Dan itu tidak lagi menimbulkan wipaka. Begitu pula ceramah-ceramah yang lain, kisah-kisah yang lain saat mencerahkan seseorang, memberikan wejangan dhamma pada seseorang itu tidak lagi dianggap sebagai timbunan kebajikan. Tapi itu kiriya, itu adalah fungsional, sifat alamiah. Gitu, semoga bisa dipahami. Next ya, next. Nah, itu kan teorinya, Bu. Itu kan, aduh, bahasanya saja susah-susah. Kita kan hidup di versi tahun 2025. Emang masih bisa kita lakukan. Nah, teman-teman, itulah PR-nya kita. Bagaimana membuat pikiran maha baik, maha kusala ini untuk tetap eksis di versi tahun 2025. Saya berikan contoh yang sepele saja ya, bagaimana Mahakusala Mahawipaka ini harus terus kita upayakan, kita harus terus menimbun Mahakusala dalam kehidupan kita, kalau bisa dengan prinsip 3 prinsip dipenuhi tadi ya, Somanasa, Nyana Sampayutang, dan Asang Karikang. Kalau 3 ini dipenuhi berarti kita selalu mengupayakan versi Mahakusala yang terbaik. Berarti kalau teman-teman belajar, belajarlah dengan bahagia. Belajarlah dengan pengetahuan bahwa ini memang kewajiban dan belajarlah dengan kemauan sendiri. Tanpa harus diminta dosen, tanpa harus diminta pacar, tanpa harus diminta teman, tanpa harus diminta orang tua. Belajar itu memang kewajiban teman-teman. Kalau teman-teman melakukan belajar dengan 3 syarat terpenuhi tadi ya, dengan sukacita, tahu maknanya, tahu bahwa ini kewajibannya, dan melakukannya dengan kemauan sendiri, itu berarti teman-teman telah mengusahakan Mahakusala versi terbaik. Hasilnya apa? Ya nilainya baik, seperti itu. Nah, itu contoh-contoh kecil sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bisa menarik teori ini dalam kehidupan keluarga, sosial, bermasyarakat. Dalam kehidupan keluarga, coba jadilah anak versi terbaik dari teman-teman. Pada saat besok pulang ke rumah, yang dulunya tidak pernah nyapu, yang laki-laki, cobalah nyapu. Yang perempuan yang awalnya kalau di rumah tidak pernah bantuin orang tuanya,
misalnya bantu ke ladang gitu ya, karena kan anak perempuan itu ya takut kukunya rusak gitu ya, takut rambutnya yang sudah disemuting dan sudah dicat bagus-bagus rusak gitu ya. Jadi ya nggak pernah bantuin ke ladang bapak ibunya. Mungkin yang bapak ibunya jualan juga nggak pernah bantuin jualan. Nah, cobalah besok jadi versi terbaik. Bantulah mereka. Pasti, ya ampun, anakku ternyata dengan kuliah itu berubahnya itu berubah ke arah yang lebih baik gitu loh. Coba yang cowok-cowok ya Mas Sunu dan Mas Sunu dan Mas pacarnya Mbak Mita. Aduh, ya eh misalnya nggak pernah nyuci piring gitu ya. Ya, cobalah untuk nyuci piring gitu. Itu menjadi versi terbaiknya dari teman-teman yang laki-laki. Teman-teman yang perempuan yang nggak pernah bantu-bantu, cobalah bantu-bantu. Itu nanti akan menimbulkan, ya orang tuanya pasti bangga gitu ya. Jadi teori Mahakusala ini bukan teori 2.500 tahun yang lalu, ini teori yang masih bisa kita pakai sampai sekarang. Dan saya ke slide selanjutnya. Teman-teman di dalam dunia akademik, teman-teman juga lakukan versi terbaik. Contohnya di koran Kompas kita sudah langganan pojok baca nggak tahu sampai jamurin kayaknya komputernya ya. Di situ kan ada banyak sekali artikel. Nah, contohnya ini bagi teman-teman yang membaca berita terkini tentang adanya radiasi dari itu ya bahan radioaktif CS137 namanya, ya akan tahu apa itu CS37, kenapa itu bisa meradiasi orang gitu ya. Kenapa yang tewas sampai 9 gitu kan. Sorry ya, bukan yang tewas, yang terpapar, yang terkena radiasinya. Lalu ternyata bisa ditangani dengan dekontaminasi. Teman-teman yang baca artikel Kompas akan tahu apa itu dekontaminasi. Lalu di artikel Kompas selanjutnya ada istilah ekovandalisme di ruang publik. Nah, ya bagi yang baca ya akan tahu apa itu ekovandalisme, bagi yang nggak baca ya nggak akan tahu. Vandalisme kan coret-coret, Bu, coret-coret eko itu lingkungan gitu ya, atau eko gitu. Satu gitu. Coret-coret satu itu bukan ya eko ini. Eko dalam arti adalah lingkungan. Jadi ekovandalisme itu adalah perusakan lingkungan seperti itu. Nah, itu contoh bagaimana teman-teman Mahakusala itu bukan hanya oh prakteknya ke wihara, meditasi, berdana, bukan. Prakteknya adalah dengan kita peka terhadap permasalahan sosial yang ada, kita peka terhadap keluarga kita peka terhadap bagaimana kegiatan-kegiatan BEM, kegiatan-kegiatan lingkungan, itu adalah bagian dari Mahakusala. Dan itu yang ditunggu oleh dunia saat ini, bagaimana teman-teman itu melakukan Mahakusala versi terbaik teman-teman dalam konteks sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai seorang yang terpelajar, seperti itu. Lakukanlah Mahakusala versi terbaik teman-teman. Dengan 3 syarat terpenuhi, melakukannya dengan sukacita, melakukannya dengan pengetahuan, dan melakukannya dengan kemauan sendiri. Lalu teman-teman melakukan dengan 3 syarat ini pasti akan menjadi versi terbaik dari diri teman-teman. Dan eh, saya singkat, maksudnya saya pepetkan materinya, fokus di 24 Kama Wacara Sobanya Cita. Lalu tugasnya teman-teman menuliskan 8 Mahakusala Cita, Pali dan Indonesianya. Boleh sesuai versi buku Abhidhamma Sanggaha 1 sampai 8 urut. Boleh versi PPT saya nomor 1 sampai 8 yang diacak. Tapi ingat, diacak pun harus tetap tahu mana yang versi terbaik dan urutan tingkatan selanjutnya. Kalau tidak mau bingung, berarti catat saja sesuai yang versi buku Abhidhamma Sanggaha. Tugas 2. Buat satu target mahakusala yang ingin dilakukan dalam waktu dekat. Nggak usah muluk-muluk. Nggak usah meditasi vipassana, nggak usah ikut retret apa. Tapi mahakusala versi teman-teman. Dari yang nggak cuci piring, jadi nyuci piring. Dari yang nggak pernah nyuci selimut, jadi nyuci selimut. Dari yang nggak pernah baca, jadi baca. Dari yang nggak pernah ngapalin kosakata atau vocabulary Inggris, berjanji bahwa 1 minggu 10 kata baru bahasa Inggris. Nah, itu sudah merupakan target-target Mahakusala. Saya harapkan setiap orang targetnya beda, ndak usah nyontoh temennya ya.
temennya targetnya semester ini dapat pacar baru gitu ya. Lah itu bukan Mahakusala gitu ya. Nggak usah nyontoh, teman-teman buat target masing-masing sesuai kemampuan teman-teman. Syukur target ini dilaksanakan, bukan hanya untuk mengisi isian dari tugas Abhidhamma Pitaka. Gitu. Gitu teman-teman, pertemuan hari ini sekali lagi Mahakusala Cita yang ada di PPT kebetulan posisinya acak yang di buku sudah berurutan. Silakan dicatat versi yang mana. Kalau mau mengasah otak berarti yang versi PPT saya. Nanti urutan yang terbaik yang mana teman-teman cari dengan tiga kata kunci tadi. Somanasa, Nyana Sampayutang, dan Asang Karikam. Itu teman-teman materi hari ini 4 Oktober. Selamat belajar dan mohon maaf teman-teman akan masih terus mengikuti kelas saya secara hybrid seperti ini. Teman-teman akan terus masuk di kelas. Karena kalau di asrama saya tidak yakin kita akan belajar dengan sungguh-sungguh karena di asrama itu gangguannya ada bantal, ada kopi, ada keripik dan lain-lain. Gitu ya. Jadi tetap semangat setiap Sabtu jam 9 kita kumpul di kelas. Demikian teman-teman, selamat pagi, Nakmo Buddhaya.